Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di sini di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang husbandry, presentasi husbandry, apa itu husbandry, pengertian husbandry dan lain-lain. Lanjut saja kita ke slide-nya. Jadi di sini ada slide saya yang dibuat dari Google Docs, dari Google Slide yang saya sudah buat. Di sini ada husbandry IoT. Seperti yang pertama saya jelaskan itu husbandry nanti. Nah, di sini ada husbandry temanya, langsung saja kita presentasikan. Nah, di sini ada husbandry IoT. Kita lanjut husbandry. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu pengertian husbandry, yang kedua cara kerja husbandry, yang ketiga dampak husbandry, yang keempat kelebihan husbandry, dan yang kelima adalah kekurangan husbandry. Nah, mungkin yang pertama itu nanti saya akan jelaskan pengertian husbandry. Cara kerjanya tuh seperti apa itu husbandry dan gimana biar husbandry itu berjalan. Kalau kelebihannya itu seperti bagaimana suatu alat itu bisa jadi kelebihannya. Oke, mungkin kita lanjut saja. Pengertian husbandry. Husbandry adalah smart farming atau pertanian pintar yang itu pengguna platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi. Contoh, tablet dan handphone dalam pengumpulan informasi, contoh status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan yang diperoleh dari lapangan dari perangkat ditanaman pada lahan pertanian. Dan itu adalah husbandry. Husbandry adalah smart farming atau nama lain dari smart farming. Jadi pertanian pintar. Kita bisa mengetahui kelembapan udara, kondisi cuaca dan lain-lain. Seperti kalau kelembapan tanah kemarin saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu greenhouse, yang itu mana bisa mengukur kelembapan tanah menggunakan alatnya, dan bisa kalian tonton nanti di YouTube itu memakai ThinkSpeak. Nah, jadi nanti akan muncul ThinkSpeak ya. Oke, ini adalah pengertian dari husbandry. Kita lanjut dari cara kerjanya. Sekarang ada cara kerja husbandry. Ya, seperti yang sudah diketahui tadi, husbandry adalah smart farming atau pertanian pintar. Dalam prakteknya, di lapangan metode smart farming, Precision Agriculture ini menggabungkan antara platform berbasis IoT, Internet of Things. Kalian tahu IoT adalah Internet of Things yang sedang kita pelajari sekarang, dengan alat dan mesin pertanian Alsintan. Tentunya agar hal tersebut selaras, alat produksi pertanian tidak lagi dioperasikan secara konvensional, namun dikendalikan dengan teknologi. Oleh karena itu, Alsintan harus tingkatkan dan upgradekan. Jadi sekarang itu alat-alat produksi pertanian seperti pembajak sawah, kalian tahu pembajak sawah, seperti itu akan dioperasikan secara dengan teknologi. Jadi lebih mudah karena ini sudah zamannya sudah beda lagi, jadi lebih bisa mempermudah petani. Dampak husbandry. Sekarang kita ke dampak husbandry. Yang pertama itu adalah akan membuat beberapa lapangan pekerjaan tertutup, yang mungkin beberapa lapangan pekerjaan akan tertutup. Semisal ada di lahan pertanian itu ada 5 lapangan pekerjaan, mungkin husbandry akan membuat 2 atau 1 beberapa karyawan itu tidak kerja lagi mungkin, atau tidak beda kerjaannya. Tadinya dia harus misalnya ngambilin gandum seperti itu, tapi sekarang dia harus mengoperasikan yang namanya smart farming atau alat-alatnya. Yang kedua adalah, ya, meski demikian baik, Dr. Rosso itu ataupun rekannya dalam penelitian ini mengakui bahwa sistem pertanian pintar juga memiliki sejumlah efek samping, seperti meningkatkan ongkos lingkungan, etika maupun sosial yang besar. Mengingat presiden buruk tentang agroteknologi yang kontroversial, maka tidak diragukan kali bahwa sistem pertanian cerdas juga berpeluang untuk menciptakan kontroversi serupa. Teknologi robotik dan AI menyebabkan pengangguran serta mengubah sifat pertanian dengan cara yang tidak diinginkan para petani. Di belakang kemajuan teknologi bisa jadi masyarakat tidak menyukai bagaimana sebuah makanan diproduksi. Jadi mungkin saja beberapa atau banyak masyarakat yang tidak menginginkan dengan cara smart farming, walaupun itu lebih cepat, tapi mereka lebih menginginkan cara yang lama atau cara tradisional, karena mungkin itu akan beda hasilnya atau akan beda rasanya, feelnya. Mungkin seperti itu untuk dampak husbandry. Ada jadi dampak ini ada yang setuju, ada yang tidak. Dari Dr. Rose. Kita ke kelebihan husbandry.
Salah satu keunggulan smart farm tersebut adalah waktu panen sayur yang cepat. Pertanian konvensional biasanya membutuhkan waktu sekitar 40 hingga 60 hari. Dan itu adalah waktu yang lumayan lama untuk mencapai masa panen. Itu pun masih tergantung cuaca dan kemungkinan terserang hama dan penyakit. Sedangkan smart farm hanya membutuhkan waktu 18 hari untuk memanen varietas sayur kecil dan 33 sampai 35 hari untuk varietas sayur besar yang bersih dan sehat. Tentunya bersih dan sehat, karena salah satu faktor yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman selain gizi air adalah sinar matahari. Yang kedua adalah sistem robotik dan lainnya mungkin dapat mengelola bahan kimia dengan baik, menghemat biaya pertanian serta melindungi lingkungan. Mereka juga bisa menarik para petani milenial ke dunia pertanian menggantikan petani sebelumnya yang makin menua. Tapi kita kembali ke dampak yang tadi yang ini, beberapa walaupun ada kelebihan mungkin juga bisa tertutup dengan kekurangan ya seperti tadi. Beberapa masyarakat itu tidak suka dengan cara kerja atau cara dibuatnya suatu makanan itu yang ada dari smart farm itu. Mungkin beberapa masyarakat tidak suka cara pengolahannya dan lain-lainnya. Tapi di sini kita melanjutkan ke kekurangan husbandry. Tapi setiap penanam tahu bahwa siang hari di luar kendali. Dengan demikian, siang buatan manusia itu semakin dikenal pada budidaya hortikultura seperti daylight yang dapat mengontrol artifisial musim pertumbuhan tanaman dan secara drastis mempersingkat waktu untuk pertumbuhan tanaman. Nah, mungkin segini saja dari saya. Mungkin kita bisa lihat dari awal. Saya sudah jelaskan banyak. Di sini ada husbandry, pengertian husbandry, cara kerja, dampak husbandry, kelebihan husbandry dan kekurangan husbandry. Mungkin di kedepannya kita bisa memakai husbandry ini untuk para petani, baik yang mau atau maupun tidak. Karena mungkin beberapa petani itu tidak akan menolak karena mungkin mereka itu tidak mau seperti dampak tadi tidak mau melakukan cara smart farming karena mungkin beda rasanya atau apapun yang mereka rasakan itu tidak mau. Dan mungkin beberapa petani juga ingin melakukan smart farming karena mungkin itu lebih cepat prosesnya dan besar dan bisa menjadi lebih sehat buahnya dan mungkin lebih cepat untuk memperhemat waktu agar mungkin bisa segera dijual atau dimakan. Nah, mungkin segini saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya Omar Abdillah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.